وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهدوا في سبيل الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majelis dan di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa menerima amal ibadah yang kita lakukan dan mencatat ini bagian daripada amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin bil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala bainama huwa yasiru ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam maghfalahu min Hunain fa'alika al-a'rabu yas'alunahu hatta tarruhu ila samurata fahattifat ridaahu فوقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعطوني ردائي فلو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا. Rawahu Bukhari. Hadis hari ini daripada Jubair ibn Mut'im. Sebelumnya hadis daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jika hadis sebelumnya ada orang yang meminta, tapi ada pula orang fakir tidak meminta ke Nabi SAW. Maka kata Rasulullah, itu pilihan kata Nabi. Nah, hadis hari ini beda lagi. Hadis daripada Sayyidina Jubair ibn Mut'im. Ini sahabat Nabi yang sebelumnya belum pernah kita membahas. Nama beliau Jubair ibn Mut'im. Jubair nama beliau, Mut'im nama ayahnya. Jubair ibn Mut'im. Siapa Jubair ibn Mut'im ini? Jubair ibn Mut'im ini anak daripada tokoh daripada Taif. Daerah Taif, ya, daerah yang ada di Saudi Arabia, itu tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Dan termasuk dia ini orang-orang yang mengganggu dan bahkan merencanakan pembunuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu sahabat Nabi itu pernah memiliki kisah gelap ya, bagaimana ya? Kisah kelam lah begitu dia dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang akan membunuh Nabi dan bahkan sudah sempat memanah baginda Nabi SAW tapi tak kena, dan bahkan sudah ada yang berani menghimpit Nabi SAW dengan batu. Semuanya punya masalah-masalah yang tak baiklah dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Apalagi Sayyidina Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu memang punya rencana betul, ya, dari sekian banyak jumlah anak panah yang dia bawa, hendaknya ada terkena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira kalau boleh kita gambarkan sedikit kepada diri kita, Nabi saja mau dibunuh, datang orang ke Nabi minta maaf untuk masuk Islam. Diterima oleh Rasulullah dan berbaik Nabi dengan mereka. Mereka pun baik dengan Nabi, Nabi pun baik dengan mereka.
Kira-kira kita, kawan-kawan kita ini sempat membunuh kita enggak? Sempat membunuh kita enggak? Sempat memanah kita enggak mereka? Ya kalau tak sempat, kalau cuma sekadar fitnah saja, kalau cuma sekadar menjelekkan sana sini, ya itu lebih layak lagi mestinya untuk kita saling baikan atau maafkan. Nabi membunuh oleh sahabat. Ya, bahkan ya disebut ketika si Daksur, bahkan Daksur itu sudah meletakkan pedangnya di leher Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagaimana? Nabi maafkan. Jumpa dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi maafkan. Dan bahkan ketika dia pun masuk ke dalam Islam pun Nabi tidak membedakan, dan bahkan tak pernah sama sekali Nabi mengungkit apa yang telah pernah dia lakukan kepada Nabi sebelum masuk Islam. Itu akhlaknya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diludahi, Nabi dilempar dengan batu, Nabi membalas. Dan bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika orang itu masuk Islam pun Nabi sudah menghilangkan dan tidak pernah mengungkit dan menceritakan itu kembali. Termasuk Sayyidina Jubair ibn Mut'im. Beliau ini, ya, target beliau adalah membunuh Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika sudah dikumpulkan orang-orang Makkah untuk membunuh Nabi SAW. Tapi ya gagal. Allah tak izinkan. Kalau Allah izinkan Nabi kita SAW meninggal dalam keadaan terbunuh, sudah banyak cara orang untuk membunuh Nabi. Tapi memang Nabi maksum. Ya, Nabi meninggal dunia tidak dalam keadaan terbunuh. Allah sudah izinkan itu. Maka bagaimanapun cara usaha daripada musuh untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap gagal. Perang Uhud, mana lagi? Perang Hunain, mana banyak perang-perang yang pernah diikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau menurut adatnya, ya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa saja mereka membunuhnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengizinkan. Jadi dikumpulkan beberapa orang yang lihai dalam berperang, dibujuklah dan diberilah dengan uang yang sangat besar oleh Jubair ibn Mut'im. Tapi target satu saja, bunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Jubair ibn Mut'im ini lama baru masuk Islam. Lama. Ya. Bahkan sempat beliau sebelum Nabi menikah dengan Sayyidatuna Aisyah, Jubair ibn Mut'im meminang Sayyidatuna Aisyah. Nah, bayangkan, beliau ini dekat dulu ayahnya dengan dirinya, dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka orang-orang Arab yang paham tentang ilmu nasab, ilmu silsilah, itu adalah Jubair ibn Mut'im. Nasab orang Arab nasab-nasabnya itu dikuasai oleh Jubair ibn Mut'im. Tahu dia, anak si fulan, oh ini ranjingnya. Nih, si fulan, anak daripada si fulanah, ini ranjingnya. Tahu. Mut'im dapat ilmu nasab itu dari siapa? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka ada orang yang memang lihai dalam ilmu nasab. Ya, itu bukan berarti kita lihai dalam ilmu nasab kemudian bisa kita membatalkan nasab orang. Enggak. Ya, jangan pula kita karena kita dianggap lihai dalam ilmu nasab, enak saja kita mengatakan si anu itu enggak, anak si anu itu udah ketawa. Itu tak boleh pula seperti itu. Ya, hari ini sedang heboh nih, ya, kiai-kiai kita habaib di Indonesia tentang ilmu nasab ini. Karena ulah salah seorang daripada daripada ulama, ya namanya siapa namanya? Kiai Imanuddin, ya. Kiai Imad ini, ya, beliau yang meragui tentang nasab Ba'alawi. Nah, ini sedang heboh hari ini. Nah, bahkan kemana-mana cerita itu, dan bahkan cukup besar juga sampai ujung-ujungnya itu bahwa habaib itu bukan keturunan Rasulullah. Nah, itu kan lain jadinya itu. Tapi akhirnya heboh sekarang tuh heboh. Ya, ada yang masih meyakini habaib itu keturunan Rasulullah, ada yang tidak. Jadi beliau ini memang disertasinya atau tesisnya membahas masalah itu, dan bahkan ditantangnya siapa yang ingin berdebat dengan dia. Nah, begitu. Tapi kita walaupun terserah dia mengkaji ilmu nasab apa segala macam, tapi ada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling penting. Dan kita takzim dan kita hormat kepada zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia ada habaib, ada sayyid, kemudian ada apa lagi?
Sayyid, ada Habaib. Kalau di Mesir ada Hasan, di belakang namanya ada Husain. Kemudian di daerah-daerah lain ada Syarif namanya juga. Ada. Nah, cuma kan kita tak tahu apa penyebabnya dia mengkaji ilmu nasab. Jadi kemudian dia bisa pula membatalkan daripada nasab orang lain. Nah, Jubair ibn Mut'im pakar dalam ilmu nasab dan beliau meminang Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala. Jadi ketika Sayyidatuna Aisyah dipinangnya cukup lama dan akan menikah, ini si Jubair ibn Mut'im masih belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Akhirnya terputuslah pernikahan, terputuslah rencana menikahnya itu ketika meninggalnya Sayyidatuna Khadijah al-Kubra. Khadijah meninggal dunia, maka setelah itu terputuslah rencana pernikahan antara Sayyidatuna Aisyah dengan Jubair ibn Mut'im. Akhirnya kemudian Sayyidatuna Aisyah dipinang oleh Sayyidina Rasulullah, kemudian menikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan Sayyidatuna Aisyah ini istri Nabi yang kedua, ada yang mengatakan Sayyidatuna Aisyah itu istri Nabi yang ketiga. Tapi lebih banyak riwayat mengatakan itu Sayyidatuna Aisyah itu istri Nabi yang ketiga. Jadi yang pertama Sayyidatuna Khadijah, kemudian yang kedua Sayyidatuna Saudah, yang ketiga baru Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhumna ajma'in. Jadi belum masuk Islam. Kapan dia masuk Islam? Masuk Islamnya agak lambatnya. Jadi masuk Islamnya Jubair ibn Mut'im ini ya ketika Islam sudah mulai nampak wibawanya, Islam nampak ghirahnya, orang-orang kafir ini mulai ciut, mulai ketakutan ya, terhadap Islam, maka mulailah mendekatkan diri Jubair ibn Mut'im kepada Islam. Setelah Fathul Makkah, ada yang mengatakan antara perjanjian Hudaybiyah dengan pembebasan kota Makkah, disitulah masuk Islamnya Jubair ibn Mut'im. Kemudian Jubair ibn Mut'im pun memutuskan untuk hijrah dan menetap di Madinatul Munawwarah. Nah, itu dia Sayyidina Jubair ibn Mut'im. Kita baca riwayat biografi beliau sangat panjang, ya. Tapi kita perlu ingat ada sahabat Nabi yang bernama Jubair. Ada Jabir, ada Jubair. Jabir bin Abdullah. Kalau Jubair ibni Mut'im radhiyallahu taala. Ada Zubair juga. Jadi ada dengan Zain Zubair, ada dengan Jim Jubair, Zubair bin Awam, Jubair ibni Mut'im. Nah, begitu. Ya, ada banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala kata Sayyidina Jubair ibn Mut'im, bainama huwa yasiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala dia berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan Sayyidina Jubair berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain. Setelah balik daripada perang Hunain. Ada satu perang namanya perang Hunain. Perang Hunain ini perang yang terjadi setelah pembebasan kota Makkah. Masih ada rupanya bekas-bekas yang tertinggal itu nak mencoba melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembebasan Makkah, kemudian barulah terjadi namanya perang Hunain. Perang Hunain ini perang yang mencatat sejarah pula bahwa kaum muslimin itu ketika berperang dengan orang-orang kafir Quraisy agak nampak kesombongan, ya, agak nampak keangkuhan. Karena Nabi banyak ketika itu membawa pasukan perang, ada sekitar 12.000 pasukan perang. Ketika perang Hunain namanya. 12.000 pasukan perang ditunjuklah oleh Nabi satu orang amirnya. Jadi memang kata Nabi SAW kan begitu, apabila kalian berjalan, apabila kalian melakukan safar, maka tunjuk salah satu di antaranya sebagai amir. Nah, ini amir untuk perang, penting, panglima perang. Dialah yang akan mengarahkan perang nanti. Serang, berapa orang yang mulai menyerang dan segala macam, itu amir namanya. Siapa amirnya panglima perang ketika Hunain ini? Adalah Sayyidina Khalid ibn Walid. Khalid bin Walid sudah masuk Islam, langsung Khalid bin Walid lah diamanahkan sebagai amir
sebagai panglima perang Hunain ketika itu, tapi boleh dikatakan gagal. 12.000 pasukan perang, 2.000-nya itu banyak daripada yang baru-baru masuk Islam. Mu'allaf. Jadi mu'allaf ni Bapak Ibu, ya kalau kita su'udzon nak pula boleh. Tapi di bawah su'udzon itu sedikit boleh juga sih sebenarnya. Ya kita pantau lah begitu. Kalau nak berburuk sangka, kita takut pula kita pantau. Ini betul nggak orang ini masuk Islam? Tujuannya masuk Islam untuk apa? Tengok dulu. Betul nggak nih? Tujuannya masuk Islam untuk apa? Karena setelah dia Islam, dia tak ada datang ke masjid. Setelah dia masuk Islam, dia tak ada belajar mengaji. Setelah dia masuk Islam, dia tak ada bertanya-tanya ke orang macam mana cara berwuduk, cara apa. Itu perlu kita curigai kalau seperti itu. Sekedar nak masuk Islam saja. Ini ada 12.000 orang, 2.000 orang itu mu'allaf yang baru masuk Islam penduduk Makkah yang menjadi pasukan perang baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika itu kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Kaum muslimin berperang dengan orang-orang kaum kafir Makkah. Sebabnya banyak di antara mereka yang balik pulang, tidak ingin ikut perang. Padahal awalnya semangat nih, 12.000 nih. Bahkan sudah masuk ke medan perang. Tiba-tiba mundur ke belakang. Nah ini yang tak dibolehkan nih. Makanya Nabi ancam betul orang yang fariqul jamaah. Orang yang ketika ia sudah terpisah daripada rombongan berjamaah tentara perang kaum muslimin, termasuk orang itu yang Nabi halalkan pula untuk darahnya. Mufariqul jamaah kan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu ini dianggap sebagai munafik, satu, dianggap sebagai penghancur, dua, dan jelas ini adalah orang-orang yang tidak rela dengan perjuangan kaum muslimin. 2.000 banyaknya. Nah, kan 12.000 berangkat, tiba-tiba sudah di medan perang, dan mulai perang berkecamuk, 2.000 ini mundur, tentu saja kaum muslimin. Perang sudah diatur, strategi sudah ditata betul. Ternyata rupanya mereka balik lagi ke tempat mereka atau ke Makkatul Mukarramah. Nah, ini terjadi ketika perang Hunain. Nah, Sayyidina Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu ketika balik daripada perang Hunain, fa'ilukal a'rabu, Nabi didatangi oleh orang-orang Arab. Kalau bahasa hadis Arab berarti itu orang Badui. Siapa Badui itu? Orang pedalaman. Orang Badui ini Bapak Ibu orang yang pendidikannya pendidikannya rendah. Itu orang Arab. Maka kalau disebut Arab dalam bahasa hadis berarti kita pahami itu orang Badui, orang Arab pedalaman. Kenapa pendidikan mereka rendah? Karena mereka hobi pindah-pindah tempat tinggal. 3 bulan tinggal di Siko, lembah ke, buat pula kemah nanti di tempat ini, buat pula tenda di sini, agak 3 bulan, pindah lagi. Jadi untuk belajar itu mereka tidak hobi. Dan hobi mereka cuma pindah-pindah. Sampai hari ini seperti itu. Orang-orang Arab pedalaman itu disebut dengan Badui namanya. Orang-orang suku Badui itu suka pindah-pindah. Sehingga belajar tak banyak, menguasai tentang ilmu tak ada, maka kebanyakan daripada mereka orang Arab ini pendidikan mereka di bawah standar lah begitu. Makanya kita tengok dalam bahasa hadis ada orang Arab Badui yang kencing dalam masjid, padahal Nabi di situ, Sayyidina Umar di situ. Masuk Arab Badui langsung ke mihrab Nabi, langsung kencing di mihrab. Ya masjid Nabi kan tidak seperti masjid kita. Kalau masjid macam ini kencing juga dia di depan tuh memang mungkin itu. Masjid Nabi SAW kan cuma ditandai, bagian mihrab itu cuma ditandai dengan ada satu kayu yang ditancapkan di depan itu. Kemudian bagian dindingnya ini ada dalam satu riwayat itu cuma batu saja yang disusun-susun ya untuk menandai ya. Kalau ingin menengok pergilah datang ke daerah pedalaman Sudan sampai hari ini masih seperti itu. Masjid-masjid orang. Karpet tak ada, tikar tak ada, masih pasir ini semuanya. Ya, masih pasir. Nah, keadaan masjid di zaman Nabi seperti itu. Tapi jadi Nabi masih duduk di situ, Sayyidina Umar duduk di situ dengan para sahabat. Masuk Badui, datang Badui ke Madinah,
langsung pergi ke mihrab, langsung pipis. Si Arab Badui tadi. Onde Umar nak dari ke pedang di pinggangku. Akan menebas leher si Badui. Umar marah Umar. Ya, Badui. Ini tempat saya. Nah, Sayyidina Umar akan mengambil pedangnya karena menurut Sayyidina Umar ini sudah penghinaan terhadap Islam. Ini sudah penghinaan kepada kita kaum muslimin. Umar marah, langsung Umar berdiri nak mengejar si Badui tadi. Nabi SAW menenangkan Umar. Kata Nabi kepada Umar, as-sabda alaihi. Kata Nabi kepada Umar, ambil saja air kemudian siram dengan air. Lunak hati Sayyidina Umar. Bayangkan. Ada pemerintah, ada harus nengok nampak si Badui itu, langsung berdiri, Umar kejar di sana. Umar dengan standby pedang yang ada di pinggang, nak dikejar. Kita begini Nabi, as-sabda alaihi. Dan tenangkan kita Rasulullah SAW, as-sabda alaihi. Tenangkan oleh Sayyidina Nabi SAW, as-sabda alaihi. Siram dengan air. Siram. Begitulah ya, saking tahunya ilmu orang Arab Badui. Maka banyak turun bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, begini. Bahkan ada yang kurang adab juga dengan Nabi. Marah para sahabat. Ya, dia bertanya dengan baginda Nabi SAW, tapi berbelit-belit, belum tentu ujungnya. Dan bahkan ada yang sampai ya, mengatakan sesuatu kepada Rasulullah, kasihlah kami ya Rasulullah, engkau pelit mah. Kalau enggak engkau menjadi orang yang pelit, kasihlah kami ya Rasulullah, engkau kan dermawan. Nah, entah kalau sekarang engkau orang yang pelit ya Rasulullah. Ada yang berani mengucapkan seperti itu. Saking dangkalnya ilmu pengetahuan daripada orang-orang Arab Badui. Jadi ketika balik dari perang Hunain, belum sampai Nabi lagi ke Madinah. Ma'adakal a'rabu, datanglah orang Arab Badui ini menuju Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa orang Arab Badui ini yas'alunahu hatta ittarahu ila samurata fa'atifat rida'ahu. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian meminta apa yang dia minta, mal, harta. Berikan harta ya Rasulullah. Berilah kami bagian ya Rasulullah. Kata orang-orang Arab Badui kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Nabi kepada sebuah pokok yang berduri, ada yang mengatakan ini pokok ini adalah kurma, ada yang mengatakan pokok itu adalah ada tanaman yang lain, tapi banyak mengatakan itu adalah kurma karena disebut dengan ya rantingnya yang berduri, dahannya yang berduri itu adalah kurma. Sampai Nabi ke satu pokok yang berduri, satu pokok pohon berduri. Fahatifat rida'ahu. Ini Nabi mencoba berjalan terus. Mereka minta, berilah kami Rasulullah harta, berilah kami Rasulullah harta. Sampai Nabi berada di satu pokok pohon kurma. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan diikuti oleh orang-orang Arab Badui tadi. Fahatifat rida'ahu, kemudian terjatuhlah selendang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hadis bahwa Nabi memakai rida. Ini rida namanya. Rida selendang. Imamah kain yang yulifu ala ra'sih. Kalau imamah itu kain yang digulung di atas kepala tapi memakai peci, itu yang disebut dengan imamah. Ada juga orang yang menggulung kain di kepala tapi tidak memakai peci. Nah, itu menurut syarah daripada Lughabul Hadis itu tidaklah disebut dengan imamah. Yang disebut dengan imamah sebagaimana Nabi anjurkan, berimamahlah kamu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya adalah di dalamnya ada peci, di luarnya ada kain. Nah, itu baru imamah. Imamah namanya. Kain yang dilipatkan atau kain yang diputar di kepala itu namanya imamah. Imamah banyak, ada imamah cara Makkah, kita punya ijazah. Ada imamah dengan cara Yaman, ya, ada imamah dengan cara Al-Azhar. Al-Azhar itu dengan peci khas, dengan torbus namanya warna merah, kemudian pinggirnya itu kain putih. Itu imamah juga namanya. Jadi banyak kalau kita memakai imamah itu, sorban itu. Ya, cuma sorban itu menunjukkan kepada kewibawaan seseorang, kemudian kepada kesalehannya. Maka Sayyidina Imam Al-Aqram, Imam Abi Hanifah mengatakan kepada muridnya,
Akbiru imamakum wa awsi'u jubbatakum. Kata Imam Abi Hanifah bin Nu'man, besarkan sorbanmu, lapangkan jubahmu. Maksudnya apa? Dita'zimi ilmi wa ahlih, karena untuk memuliakan ilmu yang ada pada dirimu. Nah, maka oleh karena itu itulah salah satu tujuan dan fungsi daripada bersorban itu. Jadi bolehlah sorban, ya, tapi bukan berarti kita bersorban supaya dipanggil orang syekh, tidak. Ya, bukan berarti kita bersorban kemudian dipanggil orang dengan tuan guru, ya tidak juga. Kita bersorban itu cuma ingin mengamalkan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Rida selendang. Maka Nabi punya selendang. Nabi pakai selendang. Ada yang mengatakan Nabi memakai selendang yang dilipatkan di atas bahu. Ada yang mengatakan Nabi memakai selendang cukup dengan meletakkan di atas bahu saja. Tentang rida ini ada dalam hadis kitab Lubabul Hadis. Ini salah satu sunnah yang mestinya kita galakkan sunnah ini. Bayangkan, ya, ketika mengamalkan sunnah sudah berapa kita mendapatkan perolehan pahala daripada Allah. Cuma memakai rida ini saja, tapi kita niatkan bahwa kita mengamalkan ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di pembahasan kita sebelum-sebelumnya, pakaian baginda Nabi itu antaranya rida. Maka ada 5 pakaian Rasulullah. Ada pertama izar, kain sarung. Yang kedua ada gamis. Yang ketiga ada jubah. Yang keempat ada rida. Yang kelima ada imamah. 5 itulah pakaiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan pakaian Yahudi, bukan pakaian Hindu, bukan pakaian Buddha, kain sarung, enggak. Pakaian kita umat Islam. Itu pakaian baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada pula orang kita bilang, jangan pakai kain sarung, bilang gitu. Itu orang Hindu pakai itu dulu juga. Enggak. Dulu Nabi memakai itu daripada orang Hindu lagi. Nah, tapi alhamdulillah masih ada negara Arab yang masih menerapkan, masih mengamalkan berkain sarung. Daerah Yaman, nah, itu masih Saudi sebagian, itu masih memakai kain sarung. Kalau daerah Mesir, Sudan, itu tak pakai kain sarung lagi. Ya, bahkan ada sebagian daerah di Arab itu aib kalau kita pakai kain sarung. Dikiranya kita baru sunat. Ya, karena orang Arab itu pakai kain sarungnya kalau lah sunat katanya. Kalau yang terlambat ya, maksudnya yang baru masuk Islam sunat, pakai kain sarung. Dianggapnya kita orang yang baru mu'alaf kemudian baru sunat, maka kita pakai kain sarung. Jadi Nabi SAW ada izar, ya, kain sarung. Banyak hadis tentang kain sarung itu. Bukalah riwayat hadis. Ya, Sayyidah Aisyah mengatakan dalam riwayat hadis itu Nabi SAW kalau 10 terakhir Ramadan Nabi kuatkan kain sarungnya. Kemudian apa lagi? Kata Sayyidah Aisyah, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat subuh dengan memakai kain sarung yang ada percikan sperma di dalamnya. Nah, itu tandanya dalam mazhab kita Syafi'i, sperma itu hukumnya suci, bukan najis. Karena Nabi pernah memakai kain sarung salat yang terkena oleh percikan itu. Itu hadisnya sahih. Nah, maka oleh karena itu, ya walaupun suci seperti itu, bukan berarti kita sengaja pula kain sarung kita karena itu kemudian kita buat untuk mangek-angek kawan. Oh, tidak bisa. Itu ada unsur kesengajaan namanya. Kalau Sayyidatuna Aisyah, ya memang tidak nampak. Nabi tak tahu kalau itu tuh kain sarung itu terkena percikan sperma Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata para ulama itu bukan sperma istri Nabi, tapi itu spermanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada fatwa ulama mengatakan ketika kena pakaian itu oleh spermanya sendiri, maka itu boleh. Tapi ketika terkena pakaian itu oleh sperma istrinya, maka itu tidak dibolehkan. Nah, ada juga pendapat sebagian ulama seperti itu dalam berfatwa. Tapi intinya hadis itu menunjukkan Nabi pakai kain sarung. Kemudian yang kedua, hadis itu juga menunjukkan bahwa sperma itu hukumnya suci. Nah, belum lagi Nabi ketika duduk-duduk dengan sahabat, terbuka kain sarung Nabi ditiup oleh angin, nampak betis Nabi, kemudian Nabi pingsan. Nah, saking pemalunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tanda Nabi memakai kain sarung. Jadi jangan sampai kita mengatakan tidak ada kain sarung itu sunnah, itu salah tuh. Yang pakai kain sarung itu belum. Saya pernah jumpa dengan dengan salah satu tokoh Riau ini, itu kata dia masih ada dia. Memang saya lawan betul karena sudah agak lancang sedikit. Jadi kata dia, kalau
Karena tidak ada celana jin saja di zaman Nabi. Kalau ada celana jin di zaman Nabi, Nabi pasti pakai celana jin. Ini kurang ajar ya. Kata dia, depan saya itu. Karena Nabi tak pakai celana jin aja. Kalau Nabi pakai celana jin, pasti Nabi pakai. Kalau ada celana jin di zaman Rasulullah, pasti Rasulullah pakai celana jin. Di zaman Nabi itu sudah ada celana apa? Sarawih itu sudah ada. Sudah ada di zaman Nabi. Siapa yang membawanya? Orang-orang yang datang dari Jazirah, bukan Arab, Paris. Sahabat Nabi kan tidak orang Arab semuanya. Salman Al-Farisi bukan orang Arab. Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah bukan orang Arab. Sudah membawa tradisi-tradisi macam jenis bentuk adat pakaian di kampungnya datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang di Madinah sudah ada memakai celana, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam riwayat hadis itu disebutkan Nabi memakai izar kain sarung. Nah, begitu. Karena pakaian Nabi ini dicoba oleh orang agak dilebarkan pemahamannya, tapi kadang terlampau lebar menghilangkan dasar pondasi hadis. Bahkan ada penceramah kita, ustaz kita mengatakan pakaian sunnah itu pakaian yang biasa dan menjadi adat di daerah itu. Itu yang pakaian sunnah kata dia. Jadi tambah bingung saya. Itu pun pakaian sunnah. Iya. Jadi seperti orang Arab dengan jubahnya. Itu yang sunnah bagi mereka. Kalau kita bukan jubah pakaian adat kita kata dia. Jadi kita apa? Baju batik. Kemudian baju kalau pelangnya baju Melayu. Nah, jadi kata Ustaz, itu yang pakaian sunnah kita. Nah, kalau begitu itu yang pakaian sunnah kita, berarti ketika kita sholat Jumat, enggak sunnah kita pakai jubah berarti. Sunnahnya pakai baju batik. Wah, gawat jadi itu. Menghilangkan asli kesunahan Nabi itu. Jadi kalau Jumat kita tak pakai baju jubahnya lagi. Baju batik lah kalau begitu. Karena pakaian sunnah adalah pakaian yang dipakai adat di negeri itu. Ini bisa menghilangkan fondasi unsur daripada asal hadis. Nabi jelas mengatakan pakaian yang paling aku cintai adalah jubah kata Nabi. Pakaian yang paling aku sayangi adalah gamis dan warnanya putih, jelas hadisnya. Sahih dia. Nah, kalau kita mencoba lebarkan pemahaman ini bisa menghilangkan asli daripada hadis itu. Jadi kalau jelas Nabi mengatakan baguskanlah pakaianmu ketika salat, pakaian yang dipakai yang paling suka Nabi jubah, warnanya putih, berarti itu yang tetap yang paling baik. Kita khawatir nanti pas Jumat seluruhnya pakai batik semuanya. Kenapa pakai batik? Ya karena memang ini sunnahnya, karena ini pakaian adat kita. Nah, tetap sunnahnya adalah dengan memakai gamis, dengan memakai rida. Jadi 5 pakaian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada jubah, ada gamis, ada rida, ada imamah, kemudian ada apa lagi? Ada izar kain sarung. Nah, selebih daripada itu tuh aksesoris Nabi. Nabi pakai tongkat, Nabi pakai cincin, kemudian apa lagi? Nabi pakai sendal. Itu bagian daripada aksesorisnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita pakai sendal. Alhamdulillah, Nabi pakai sendal. Ya, sendal Nabi sampai hari ini masih bisa kita lihat fotonya, bahkan fisiknya pun masih ada di Turki. Ada yang mengatakan fisik yang di Turki itu bukan sendal Nabi karena sendal Nabi sudah dicuri di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan kalau tak salah. Ya, ada yang mengatakan sudah dapat kembali. Nah, itulah ya daripada sendalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi walaupun Nabi pakai sendal, hidup di zaman ya padang pasir, gunung, bebatuan, tetap tumit Nabi ini tak rusak. Nah, bayangkanlah macam mana kira-kira ini. Tumit Nabi tidak rusak, tidak pecah-pecah, tidak kasar. Bahkan Sayyidina Anas bin Malik apa katanya? Ya, bahwa Sayyidina Anas bin Malik mengatakan tumitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lembut seperti pipi bayi. Nah, lembutnya. Ya, kita yang paling kasar di tubuh kita ini pak tumit ini apa? Siapapun kita boleh kita pegang, kita coba. Yang paling kasar di tubuh kita ini adalah yang paling kasar maksudnya hissi, fisik, bukan lain yang kalau yang paling kasar itu mulut kita katanya. Yang paling kasar fisik itu adalah tumit. Tapi tumit Rasulullah yang paling lembut
Bahkan lebih lembut lagi daripada pipi sang bayi. Bagaimana kira-kira itu salah satu daripada mukjizat Nabi SAW. Padahal Nabi berjalan di gunung, bebatuan. Nabi pun berjalan di pasir. Nah, tapi begitulah mukjizat Nabi kita SAW. Kita yakin di kita tidak ada nih yang tumitnya mulus seperti pipi bayi. Jangan macam pipi bayi, macam yang lunak sajalah, yang lembutnya. Ada. Ini yang paling kasar dari tubuh kita adalah tumit kita. Jadi terjatuh sorban Nabi, ridak Nabi, selendang Nabi, ridak, selendang. Kapan Nabi? Nabi berjalan awal itu dia. Tapi terjatuh selendang Nabi, Nabi berhenti. Kapan Nabi SAW? Nabi berhenti. Faqala, apa kata Nabi? A'tuni ridai. Berikan selendangku kepadaku. Jadi nampak selendang Nabi jatuh dia, capek aja diambil daripada duri ke lah. Kan saking tak ada adatnya. Saking tak ada adatnya kepada Rasulullah, terjatuh selendang Nabi macamnya. Dan kita rencanakan di bawahnya. Itu bunyinya. Ya buktinya Nabi meminta. A'tuni ridai. Kau berikan kepadaku selendang aku, kata Nabi SAW. Nah, a'tuni ridai. Ya, manfaat memakai ridak itu banyak. Bukan baca dalam kitab At-Tanbihul Ghafilin ada itu banyak, memakai ridak itu banyak sekali manfaatnya. Jadi antaranya ya menjaga dengan kewibawaan. Kemudian manfaat daripada ridak itu ya bisa menjadi sutra salat ketika dia tidak memakai sutra, ya untuk menjadikan sajadah dan lain sebagainya. Ada dalam Tanbihul Ghafilin. Itu ada ya daripada keutamaan-keutamaan kita memakai ridak, selendang. Makanya nenek mamak di kita dulu zaman dulu tu yang memakai selendang. Tak ada selendang, kain sarung pun jadi. Pokoknya ada anak ya meletakkan sesuatu di pundaknya. Ada yang mengatakan kalau memakai ridak itu seakan-akan memiliki tanggungan gitu. Maka diletakkan di bagian pundak sudah. Nah, ada yang mengatakan untuk ya menutup bagian daripada leher ini sehingga tidak dilihat oleh musuh dan tidak tahu musuh dari mana nak memulai untuk membunuh kita. Banyak manfaat daripada ridak ini. Buka dalam kitab Tanbihul Ghafilin dari Imam Abi Lais Al-Samarqandi. Ada di sana. Ridak Nabi terjatuh. Kemudian ambil ini tadi. Berikan kepadaku selendang aku, ridak aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawalau kana li adadun hadhil idahi ni'man laqasamtuhu bainakum. Jadi mereka pun masih diam. Mereka belum juga nak memberikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ridak ini. Kemudian Nabi berhenti. Nabi sudah berhenti, berarti ini serius ini. Ya, Nabi serius. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebenarnya juga tidak ada kikir dalam hal, tapi dengan cara yang tidak betul pun baginda Nabi pun tidak mengizinkan. Ada orang yang memang berani-berani dia mengambil harta orang lain, ya dengan ridaknya. Kadang awak pakai selendang, hati bojo yang pakai selendang dirinya. Jam bojo lagi kecilnya pula. Nah, kadang depan orang ramai dia minta, nak kita katakan, jangan lagi, segan pula kita. Ada yang seperti itu tuh cara yang tidak baik itu. Ada pakai cincin, coba tengok katanya. Tengok, buat buka, dia cuba pasang, ada bisa buka lebarnya. Nah, kita minta, kecil pokoknya kata kita, cik pula dengan kami katanya. Pokoknya permintaan dalam keadaan paksa itu Nabi tak suka. Ada orang-orang kita yang tipenya seperti itu. Payahlah katanya. Akhirnya ikhlaskan aja lah kecilnya kata kita. Hanya belum minta ikhlaskan ke kita. Kan ikhlas terpaksa kita jadinya. Nah, ikhlas tapi terpaksa. Nah, Nabi tidak mengizinkan kita yang seperti itu, meminta-minta yang seperti itu. Makanya kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "U'tuni ridai, falau kana li adadun hadhihi al-idah." Nabi sudah berhenti dan di dekat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pokok tadi, "Lau kana li adadun hadhihi al-idah." Jikalau seandainya aku memiliki banyak pokok pohon yang seperti ini, ni'ama laqasamtuhu bainakum, maka sudah aku bagi kepada kalian. Laqasamtuhu, maka sungguh membagi oleh aku akannya bainakum, di antara kamu. Jadi kalau aku banyak punya pokok-pokok ni, aku bagi kepada kalian. Karena minta, Nabi tak ada apa-apa. Nabi tak apa-apa.
Nabi kan disebutkan dalam hadis sebelumnya, ketika ada orang meminta, pasti Nabi beri. Ini mana ada yang akan diberi? Sama perlu jatuh selendang Nabi. Inyo belum ambil dulu. Maka kata Nabi, sini bidat. Berikan ridak kepadaku. Kemudian Nabi katakan, kalau aku punya pokok yang banyak ini, maka akan aku bagikan kepada kalian. Aku bagikan kepadanya. Pemala tajiduni bakhila. Kemudian kalian tidak menganggap aku pula orang yang bakhil. Kemudian orang yang berdosa. Kemudian orang yang kikir atau orang yang kudekut. Maka oleh karena itu hadis ini menyampaikan kepada kita ya bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bukanlah orangnya yang kikir. Bukan pula baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang berdusta. Segala sesuatu yang Nabi janjikan, Nabi berikan. Sesuatu yang diminta oleh orang, Nabi berikan. Tapi Nabi menginginkan kita pun orang yang meminta-minta ini hendaklah memiliki adab, memiliki akhlak. Jangan memaksa orang. Jangan sampai orang tadi ya terpaksa memberikan sesuatu kepada kita. Nah, maka Nabi paham ini Arab ini, si Badui ini tak paham dia dengan bagaimana situasi kondisi. Nabi tahu itu. Maka Nabi SAW langsung jawab, kalau aku punya pokok-pokok ini yang banyak, aku berikan kepada kalian supaya kalian pun tak menganggap aku sebagai orang yang kikir. Dan begitu dia. Hadza wabillahi taufiq. Jadi inilah hadis kita pada hari ini ya diriwayatkan oleh Sayyidina Jubair ibni Mut'im. Ini sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi balik daripada Hunain bersamanya, kemudian orang-orang Arab Badui datang meminta sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini kok ada orang ya, dia tidak pula Arab Badui, cuman menengok perangainya hampir-hampir sama di Arab Badui. Orang Arab Badui itu tak ada malu, heboh. Ya, kalau dulu pernah kawan-kawan kita mengatakan yang hobi-hobi heboh di Makkah, Madinah, di Arab gini itu keturun-keturun Badui dulu gitu. Badui itu ya luar biasa heboh. Orang Arab Badui itu heboh, suka berkelahi, ya karena memang pendidikan ada. Bahkan ada yang mengatakan berani untuk mencuri gitu. Berani untuk mencuri. Jadi ada nampak sesuatu dicuri. Ini kita di Masjidil Haram, saya nampak betul itu. Karena orang tadi tertidur, tasnya tadi diletak di samping, tapi talinya dipegang ya. Kita sedang sholat jamaah baru sampai di Makkah, sholat jamaah dengan rombongan di Masjidil Haram. Jadi pas bulan orang tidur itu di hadapan kita, ya di samping lah begitu. Di samping situ kita sholat berjamaah di sini, tapi nampak. Jadi datanglah orang Arab. Tadi duduk awalnya dekat itu. Habis itu pura-pura tidur di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram. Jadi pura-pura tidur, mendekat sedikit kepalanya mendekat. Habis itu itulah di bawahnya ada macam pisau cutter ya di kita kayak selip itu yang silet itu yang tajam itu. Jadi yang talinya tadi seperti ini dia itu dipotong ya. Jadi dipotongnya tali tadi itu dari tas tadi. Jadi tas itu sudah terpisah dari tali, tas di bawahnya, kemudian tali itu ketinggalan lagi. Jadi bangun tidur orang tadi itu, tengok rumput tali yang ada di tas di bawah orang Arab tuh. Di Masjidil Haram lagi. Nah, masih ada pelaku-pelaku ya yang Badui itulah yang orang-orang pedalaman nih. Nah, itu lihai betul ini. Ya, jemaah kita ketika di masjid mana Masjid Kuba. Kita diingatkan ya yang bawa emas, yang bawa harta banyak, yang bawa uang banyak, tak usah dibawa kemana-mana. Jadi kita ingatkan, tak usah bawa cukup di dalam kamar saja, insyaAllah aman. Ya dengan dikunci koper kita, insyaAllah aman. Tak usah bawa kemana-mana. Enggak, degil dibawanya ke Kuba. Aman insyaAllah. Karena dipakai pakai baju, kemudian pakai jaket, akan pakai apa ini, saya masukkan dapat sobek, jaketnya sobek nih. Jadi dari dalam itu disobek dengan kisah, bawa. Abang menangis. Jadi kita ada sampaikan, jangan bawa. Ada yang katanya kena hipnotis, dibawa dengan terbawa langsung dengan emas yang ada pada dirinya. Itu mereka orang-orang pedalaman. Jadi sehingga
ceramah pun, kajian pun tak sampai kepadanya, pendidikan pun minim. Nah itu jadinya. Jadi orang-orang Badui ini bahkan dia minta kepada Nabi, diikutinya Nabi. Nabi pun berjalan terus. Terjatuh selendang Nabi. Nah, terjatuh selendang Nabi pun diambilnya. Diambilnya tidak dikembalikan ke Rasulullah. Terus Nabi katanya tidak. Berikan kepadaku selendangku, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi berhenti di satu itu. Kalau aku banyak ini akan aku bagikan kepada kalian, kata Nabi SAW. Sehingga kalian tidak menyebut aku orang yang bakhil. Ya, Nabi SAW pemurah. Ya, surah Rasulullah. Sebelumnya siapa yang meminta, ya, kalau engkau mau memberikan kambing ini kepada kami Rasulullah, kami masuk Islam ini. Siapa? Sofyan bin Umayyah bin Muawiyah. Apa itu? Yang katanya, kalau seandainya engkau mau memberikan aku kambing ini, aku akan masuk Islam. Dia kabilah, tokoh suku. Dan Nabi, aku berikan kepada engkau, kata Rasulullah. Dan itu kambingnya di antara dua gunung. Walaupun banyak kambing itu. Kemudian dia masuk Islam dia. Ketika dia masuk Islam, dia ajaknya kabilah kaum. Dua hadis sebelum ini. Ayo kita masuk Islam. Muhammad itu bukan bakhil. Muhammad itu tidak kikir. Ayo kita masuk Islam bersama-sama. Dan mereka masuk Islamlah bersama-sama karena harta. Jadi sebentar saja. Setelah mereka masuk Islam, sudah mantap mereka terhadap Islam, justru mereka benci dengan perkara yang pernah mereka lakukan. Maksudnya meminta-minta dengan kekayaan untuk kekayaan, itu mereka benci. Nah, begitu juga dengan hadis dalam Bulughul Maram. Ada salah seorang sahabat yang terbunuh oleh Yahudi. Padahal bukan Yahudi ini membunuh, tapi keluarga menuduh Yahudi ini membunuh. Kalian Yahudi yang membunuh ini, bukan, kata Yahudi. Disuruh pula Yahudi ini bersumpah. Yahudi ini bersumpah, ya Allah, aku tidak membunuhnya. Kemudian ya Humaisah dengan Huwaisah kemudian berkata kepada baginda Nabi, dia ini kan kafir, macam mana pula dia bersumpah? Nah, untuk membujuk, untuk menenangkan hati keluarga, Nabi berilah keluarga itu onta 100 ekor onta. Itu pemurahnya Rasulullah SAW. 100 ekor onta, kalau kini aja saya untuk 70 juta, kalau 100 ekor onta, ya 7 miliar duitnya. Biasa saja Nabi. Nah, maka kalau Nabi SAW memang ajwa dan nas, sahabat sudah mengatakan Nabi itu orang yang paling pemurah, orang yang paling dermawan. Bahkan tidak ada yang mampu menandingi kedermawanannya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah wabillahi at-taufiq. Kita doakan ya, untuk orang tua kita, ya, Ibunda Pak Rizki yang sedang saat ini sedang sakit dirawat di rumah sakit dengan nama beliau Hajah Nurani binti Harun. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, Allah afiatkan beliau, dan mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik kepada beliau. Mudah-mudahan Allah tetap jaga iman beliau, Allah jaga akidah beliau, dan mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa mengistiqamahkan beliau, dan mudah-mudahan Allah jauhkan daripada godaan syaitan, Allah jauhkan daripada fitnah dunia dan fitnah kehidupan. Dan bagi yang sakit juga yang lain, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Jemaah biasa hadir tak hadir, ada yang sakit, kemudian ya, ada yang memiliki masalah, Allah mudahkan, ya Allah berikan solusi yang terbaik di masalahnya, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Amin. Ala hadhihi niyyah wa bi niyyatin salihah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Maulana innaka tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su'ud. Ya Rahman. Allahumma inna nas'aluka mujibatur rahmatik wa 'azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wa salamata min kulli ith wal fawza bil jannati wan najata minan nari. La tad'alna min dhanbin illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la ma'rufan illa shafaita wa la hasiran illa yasarta
ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ini Pak Rizky ini biasanya hadir dari awal mulai kita ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Beliau duduk di sana ya. Pas dekat beliau duduk. Beliau termasuk ya minal muhsinin lah, orang yang banyak berbuat terhadap Islam, terhadap masjid ini, dan dakwah kita juga banyak beliau bantu juga dalam dakwah kita. Beliau termasuk minal muhsinin lah, orang yang tajir di atas hartanya, yang mengeluarkan. Dan beliau ini juga orang yang banyak menghabiskan waktu di majelis ilmu, banyak menghabiskan waktu di di masjid dengan usia beliau yang masya Allah, tapi beliau masih mengusahakan dirinya bisa datang ke majelis ilmu. Jadi setiap Sabtu jarang yang tidak ada beliau di sini, pasti beliau bisa ada di sini. Usia beliau berapa? Dia kakak dari Pak Ilyas. Pak Ilyas udah berapa ya? Ya kakak Pak Ilyas aja. Berapa umur Pak Rizky? 82. Masya Allah, 82 usia beliau. Dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik buat beliau dan kata Allah, ya Allah jaga iman beliau dan Allah sehat dan Allah afiat dan beliau kembali. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.